Baik, selamat bergabung ibu-ibu semua dalam acara siang hari ini Bincang Online Nuwadani, Women Speak Up episode ke-8. Pada hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2020, kita akan membahas mengenai topik membiasakan makan sehat di tengah pandemi, dan ini sangat sesuai sekali dengan kondisi kita saat ini ya ibu-ibu semua. Mungkin saya menyapa dulu, apa kabar ibu-ibu di sana? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, Jakarta, lengkap semua ya siang hari ini. Semoga semuanya kabarnya luar biasa dan bisa menjaga kesehatan tetap di kondisi saat ini. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator pada siang hari ini, Shirley dari PC Wandani Balikpapan, Kalimantan Timur, dan memang hari ini memang kita punya jam berbeda ya ibu-ibu. Di sini Wita, di Jakarta masih WIB, jadi di sini maju 1 jam lebih cepat dibanding Jakarta. Tapi feel-nya tetap sama. Kita penasaran nih apa sih yang akan dibagikan topiknya pada siang hari ini oleh narasumber-narasumber hebat kita siang hari ini. Baik, mungkin saya akan menyapa kepada narasumber kita yang pertama, Ibu Pandita Dr. Sim Metasari, MMCPS. Beliau akan membawakan tips mengolah makanan agar tetap sehat. Ibu Meta ada? Halo Ibu Dr. Meta, selamat siang. Nama budaya. Nama budaya. Apa kabar Ibu? Baik, ibu-ibu. Kegiatannya cukup padat kayaknya ya Bu ya, karena materinya banyak yang bincang-bincang tentang kesehatan ya, kalau di kondisi saat ini ya. Terima kasih. Kita sudah nggak sabar nih Bu, nanti mau mendengarkan materi dari Ibu. Baik, kemudian berikutnya kita juga akan mengenal sedikit tentang narasumber kedua. Mungkin nanti profilnya akan kami bacakan sebelum materi nanti akan disampaikan. Halo Ibu Lani Sucan. Ibu Lani Sucan ini pernah juga datang ke Balikpapan untuk membagikan tips-tips masak-masak di Balikpapan ya Bu Lani ya. Kali ini Ibu Lani mau membacakan, mempresentasikan materi tentang merancang menu sehat, mudah, dan ramah di kantong ya Ibu Lani ya. Semoga kabarnya juga sehat-sehat ya Ibu Lani. Saya lihat itu background-nya udah cocok tuh Bu di dapur, siap masak aja itu Bu. Ya, jadi lapar. Iya, kita udah mupeng Bu, nanti ada resep-resep yang lezat ya dari Bu Lani yang akan di-share pada siang hari ini. Sip. Baik, sebelum memasuki materi berikutnya, mungkin kami akan menginformasikan dulu mengenai peraturan selama event ini berlangsung kepada para anggota dan partisipan Zoom gathering pada siang hari ini, yaitu nantinya posisi audio ibu-ibu mohon untuk di-mute atau dinonaktifkan selama acara berlangsung, supaya tidak Suara Bu Shirley kok di-unmute ya? Di-mute ya? Suara Bu Shirley di-mute itu? Ya, sudah kedengaran Ibu suara saya? Jelas, Tan. Oh. Merdu sekali. Merdu ya? Ngarep Bu. Merdu. Kemudian ada beberapa sesi untuk pertanyaan. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan ya Dr. Meta dan Ibu Lani terkait topik hari ini. Nanti kami dari panitia akan membacakan sesuai urutan yang akan muncul di chat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu penasaran mau nanya, ini boleh chat dulu. Nanti setelah sesi Q&A kita akan bacakan. Kemudian kita akan masuk materi yang pertama. Seperti kita ketahui, kondisi pandemi saat ini membuat kita lebih betah di rumah. Dan banyak tantangan yang ada di rumah, baik dari segi pola makan, kemudian pola pergaulan, supaya kita bisa menjaga kesehatan dari dalam diri maupun dari lingkungan. Nah, untuk itu kami akan masuk ke narasumber pertama. Baik, untuk narasumber pertama, beliau adalah Pandita Dr. Sim Metasari, MMCPS. Beliau saat ini menjabat sebagai dokter umum dengan pengalaman organisasi sejak tahun 1980 hingga saat ini, di mana beliau menjabat
di berbagai organisasi seperti Keluarga Mahasiswa Buddhis Jakarta, Mapan Budi Jakarta Utara, Daya Kasaba Wihara Jakarta, Dhamma Cakra Jaya, Pengurus Pusat Naga Budi. Kemudian beliau juga seorang pendiri dan Ketua Umum Wandani periode 1995 sampai 2006 dan 2011 sampai 2016. Beliau saat ini menjabat sebagai penasehat PP Wandani. Halo Ibu Meta. Halo juga. Ya, Ibu akan membawakan mengenai tips mengolah makanan agar tetap sehat. Ibu-ibu boleh kita mendengarkan bersama-sama materi yang akan di-sharing oleh Dr. Meta. Kami persilahkan Dr. Meta. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang Ibu-ibu, tapi ada Bapak-Bapak juga nih ya. Selamat siang juga Bapak-Bapak. Oh, ada Bapak-Bapak ya. Buat partisipasinya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak atau nanti disampaikan ke Ibu atau Bapak juga sekarang banyak yang masak loh ya. Masakan Bapak-Bapak nggak kalah enaknya dengan Ibu-ibu. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya mulai aja presentasi dengan slide pertama. Slide saat ini kita semua tahu ya, pandemi itu sudah kemana-mana ya. Pandemi adalah infeksi yang telah menyebar ke seluruh dunia. Bicara soal sehat, WHO mengatakan sehat adalah suatu keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Slide. Jadi sehat itu bukan hanya tidak ada penyakit, tetapi juga harus secara sosial kita sehat. Lalu makanan sehat kita kenal sebagai gizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung unsur-unsur untuk mengenyangkan tubuh, berenergi, dan tidak ada mikroorganisme yang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang kita beralih ke istilah gizi seimbang, dan di masa pandemi, slide, kita lebih cenderung ke arah makanan yang bisa juga meningkatkan imunitas. Ya. Jenis makanan hendaknya tidak hanya satu golongan aja, tapi harus terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga unsur vitamin dan mineral. Slide. Jumlahnya juga harus seimbang. Slide. Kalau kita umumnya mengenal fungsi makanan itu macam-macam. Ada yang untuk sumber tenaga, yang terdiri dari karbohidrat, ya, lemak, dan juga ada zat pengatur, yaitu buah dan sayuran. Zat pembangun yang terdiri dari protein. Protein itu ada nabati dan hewani. Slide. Nah, di masa pandemi dianjurkan ya makanan kita bukan hanya sekedar kenyang. Slide. Kalau kita lihat itu ya di gambar banyak sekali buah dan sayuran. Jadi kita makan bukan cuma sekedar nggak lapar ya, tapi betul-betul kandungan gizinya, vitaminnya harus diperhatikan. Slide. Dari pihak PBB juga sudah menyarankan betapa pentingnya makanan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahkan dari Menteri Kesehatan sendiri juga sudah membuat istilah piring makanku yang terdiri dari setengah piring itu karbohidrat dan protein, setengahnya lagi buah dan sayuran. Jadi makan bukan hanya sekedar nikmat, tapi harus dipikirkan bagaimana meningkatkan kekebalan tubuh lewat makanan. Slide. Tapi makanan sehat bukan hanya materinya ya, bagaimana juga cara mengolahnya. Nah, masalah gizi itu sebetulnya ada yang kurang, ada juga orang yang kelebihan gizinya. Misalnya sampai berat badannya kegemukan, slide, sehingga menimbulkan banyak penyakit. Slide seperti misalnya hipertensi, kencing manis, dan sebagainya. Jumlah kalori yang diperlukan setiap orang itu berbeda. Tetapi setiap orang hendaknya mengetahui berapa sih kira-kira dia memerlukan kalorinya. Jadi hendaknya kita makan sesuai dengan yang akan dikeluarkan. Slide. Jadi kita nggak berlebih seperti yang gambar di sebelah kanan ini ya. Kelihatannya emang enak ya, montok, lucu, tetapi ini kurang sehat. Kalau kita kekurangan makan, perut bisa buncit seperti yang di paling kiri itu ya. Yang bagus, yang ideal adalah seperti yang di tengah. Cantik dan sangat enak dipandang. Slide. Nah, supaya kita nggak kelebihan berat badan, mungkin bisa seperti waktu kita masih kecil, kita main benda seperti ini ya. Kalau kita makan kelebihan, ya beratnya lebih banyak yang masuk, maka kita akan menimbun lemak. Slide. Jadi makan harus seimbang, jangan sampai ada yang kelebihan. Lalu kalau kita mau tahu berat badan kita lebih apa kurang sih, kita bisa menghitung sendiri dengan berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Kalau angkanya di bawah 18,5, artinya ya kita kurang gizi, kurang berat badan kita. Kalau lebih dari 22,9 itu berarti kelebihan. Yang normal adalah antara 18,5 sampai 22,9. Slide. Jadi silakan hitung sendiri ya.
Nah, kalau mau yang lebih mudah juga bisa dengan mengukur lingkar pinggang. Untuk pria kalau bisa di bawah 90, wanita di bawah 80. Kalau lemak di perut berlebih itu bisa meningkatkan resiko penyakit. Slide. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kebutuhan kita agar kita tidak berlebih ataupun kekurangan. Slide. Kalau kita mau mengetahui berapa sih kira-kira kebutuhan kalori harian kita, kita bisa juga dengan menghitung berat badan ideal, yaitu 90% kali tinggi badan dalam sentimeter kurang 100 dikali 1 kilogram. Tapi untuk yang tinggi badannya kurang dari 160 untuk pria atau kurang dari 150 buat wanita, itu nggak usah dipotong, nggak usah dikali 90% lagi, cukup tinggi badan kurang 100 dikali 1 kilogram. Lalu berat badan ideal itu dikali untuk laki-laki 30 kilokalori, untuk wanita dikali 25 kilokalori. Nah, itulah kira-kira kebutuhan kalori harian kita. Slide. Tapi itu kalau kita nggak melakukan aktivitas apa-apa. Kalau kita melakukan aktivitas ringan, kita boleh tambah 10-20% kalori. Kalau berat bisa ditambah 40-50% kalorinya. Itu juga harus diperhitungkan atau dikoreksi sesuai dengan usia, stres, infeksi, dan status gizi. Jadi seseorang yang lagi sakit itu perlu gizi yang lebih tinggi. Kalau kita misalnya nggak ada kerjaan apa-apa, cuma di rumah saja meditasi, mungkin kebutuhannya bisa dikurangi. Nah, sehendaknya kita juga membuat perencanaan makan, ya, yang kadang disebut 3J bisa juga menjadi 5J. Slide. Nah, J itu singkatan dari jumlah kalori yang dibutuhkan. J yang kedua adalah komposisi makanannya. Jadi tidak boleh hanya makan nasi aja ataupun makannya cuma ikan aja atau makannya hanya buah aja, tetapi idealnya terdiri dari komposisi yang sebanding. Dan jadwal juga hendaknya dibuat teratur ya, jam makannya, dan kalau bisa juga jurus masaknya. Ini juga perlu direncanakan supaya didapatkan makanan yang baik. Slide. Nah, ini kira-kira karbohidrat ya. Kalau yang baik adalah karbohidrat yang kompleks ya. Beras, gandum, terigu, buah, dan sayur. Hindari makanan yang berasal dari gula simpleks seperti gula pasir, karena indeks glikemiknya tinggi. Jumlah kebutuhan harian rata-rata antara 50-60%. Slide. Kemudian protein, kita tahu ada protein hewani dan protein nabati. Kalau bisa ideal ya, atau idealnya adalah keduanya itu berimbang antara protein hewani dan protein nabati. Kecuali buat yang VG, lain cerita. Slide. Kemudian untuk lemak, slide, kita juga membutuhkan gizi yang lain, yaitu yang kita sebut sebagai lemak. Slide. Lemak yang baik adalah lemak yang tak jenuh, karena itu bisa menurunkan kolesterol. Kebutuhannya sekitar 20-30%. Jadi lemak yang berasal dari nabati lebih baik daripada yang hewani. Kalau kita membeli minyak untuk masak, kita mungkin mencari di komposisinya, kalau bisa yang kandungan lemak tak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan yang lemak jenuh. Slide. Kemudian kita juga hendaknya menambah buah dan sayur, terutama di masa pandemi ini. Karena buah dan sayur seratnya tinggi, dan jangan lupa dicuci dengan air yang mengalir. Ya. Buah dan sayur mengandung vitamin dan mineral tinggi yang bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Slide. Nah, jadwal makan itu ini sebetulnya dibuat untuk yang sakit mah terutama lebih baik porsi kecil tapi sering. Tapi bisa juga dibuat 3 kali makan, rata-rata orang makan pagi 20%, siang 30%, malam 20%. Dan di antara jam makan pagi, siang, malam itu bisa diselingi dengan snack, kira-kira 10% dari kebutuhan kalori total. Slide. Jadi setelah kita tahu makanan itu sangat penting sekali, mengolahnya juga penting sekali untuk kita perhatikan agar gizinya tidak berkurang dan juga tidak membuat bahaya karena efek samping yang tidak kita ketahui. Slide. Nah, tips untuk mengolah makanan sehat sebetulnya menjadi tren sekarang ya, karena orang udah tahu makanan yang sehat bisa meningkatkan imunitas dan pola makan yang buruk bisa menimbulkan penyakit. Slide. Banyak penyakit yang bisa dipengaruhi oleh makanan yang tidak sehat. Nah, cara mengolah makanan sehat
tentunya ibu-ibu juga sebagian sudah tahu ya, tapi mungkin supaya lebih jelas saya uraikan lagi sedikit. Slide singkat aja ya. Sebelum kita memasak, tentunya kita harus memilih dulu makanan mana sih yang sehat. Nah, kami menganjurkan makanan yang sehat adalah makanan yang segar, bukan makan hasil olahan. Misalnya sosis, soda, sereal ya. Kalau bisa ambillah makanan yang memang segar, yang fresh. Kalau cari sayur, buah juga kalau bisa jangan satu macam aja. Walaupun sukanya cuman manggis misalnya, terus makannya buah manggis. Tapi lebih bagus selain manggis, ada pepaya, ada pisang, ada jeruk. Jadi aneka macam dan aneka warna juga lebih baik. Kalau pilih ikan, karena kita umat Buddha dilarang untuk membunuh, tentunya yang dibeli adalah ikan yang sudah bangkai. Nah, inilah kita harus pilih bagaimana bangkai ini masih segar. Jangan sampai bangkainya sudah busuk. Sedangkan untuk daging atau ayam, pilih yang tidak berlemak ya. Kalau saya biasa lebih cenderung ayam kampung, lemaknya lebih sedikit dan kalau bisa jangan pakai kulitnya. Sedangkan kalau terpaksa harus menggunakan makanan yang berasal dari kemasan, jangan lupa untuk melihat ED-nya, expired-nya. Karena makanan yang sudah kedaluarsa itu bahaya kalau dikonsumsi. Kalau membeli makanan kaleng, lihat kalengnya apakah cembung, penyok, bocor. Nah, kalau bentuk kalengnya udah nggak utuh, itu juga sebaiknya pilih yang lain. Kalau makanan bungkusan juga dilihat bungkusannya robek atau enggak. Dan kalau bisa juga jangan menggunakan styrofoam untuk makanan, apalagi yang panas. Kita juga harus memperhatikan makanan itu sebaiknya jangan yang mengandung zat warna yang bukan untuk makanan. Dan junk food juga kalau bisa dihindarkan. Slide. Selain kita memilih, kita juga harus jangan lupa membersihkan supaya nggak ada kuman ya. Dan kalau bisa juga makanan yang matang dan mentah dipisah. Kalau punya kulkas 2 lebih baik ya. Jadi makanan mentah dan makanan matang dipisah. Kalau misalnya tetap harus berdampingan karena jumlah makanannya terlalu banyak, usahakan disimpan dalam wadah yang tertutup untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Slide. Prinsip dasar untuk masak yaitu singkat, jangan lama-lama ya, dan suhunya jangan terlalu tinggi. Karena gizi umumnya rusak dalam pemanasan suhu tinggi dan lama, terutama golongan vitamin dan mineral. Dan kalau kita mau mencairkan atau daging yang beku mau dimasak, usahakan jangan taruh di luar kulkas, karena resiko terkontaminasi bakteri juga lebih besar. Lebih baik ditaruh di tempat chillernya. Ya. Dan kalau bisa masak juga sedikit-sedikit ya, karena kalau masak banyak nanti kan ada makanan sisa. Makanan sisa di luar kulkas itu kalau bisa jangan lebih dari 2 jam. Kalau memang terpaksa di luar kulkas lebih dari 2 jam, ya jangan lupa dipanaskan supaya terhindar dari kontaminasi bakteri. Dan kalau memang makanan yang nggak bisa dipanasin, ya mungkin disimpan di kulkas kalau memang harus disimpan. Tapi kalau makanan untuk bayi, usahakan jangan sampai bersisa. Kalau sisa ya harus rela untuk dibuang. Karena resiko ya kalau menggunakan makanan sisa. Slide. Sedangkan untuk alat masak, yang jangan dilupakan adalah kebersihannya. Dan kalau untuk yang plastik, jangan lupa dilihat apakah plastik tersebut food grade atau bukan. Biasanya ada tanda ya di bawahnya itu bentuk segitiga. Dan kalau untuk panci, kuali, usahakan yang nggak mudah tergores. Kalau sampai anti lengketnya itu lepas, itu terpaksa harus beli yang baru. Nah, jadi ibu-ibu harus berhemat ya, gimana caranya supaya alat masaknya ini nggak tergores. Bagaimana cara mencuci yang benar sehingga bisa tahan lama. Dan kalau wajan, lebih baik kalau bahannya keramik, stainless steel, atau dari kaca dan besi. Jadi resiko untuk lepas anti lengketnya itu juga lebih kecil. Dan usahakan tidak menggunakan sumpit yang berbahan dasar kayu yang sekali pakai atau sendok plastik yang sekali pakai karena umumnya kualitasnya kurang optimal. Slide. Lalu yang biasa kita lakukan kalau mau mudah ya biasanya kita ngerebus ya. Ngerebus itu boleh-boleh aja tapi usahakan dengan air yang sedikit, cukup untuk merendam makanan. Karena memang ada makanan yang lebih bagus kalau dimasak seperti wortel, tomat, ya, telur juga. Tapi juga jangan terlalu lama, ya, karena zat gizinya bisa rusak atau proteinnya juga bisa mengalami denaturalisasi.
Sayuran sebaiknya direbus dulu baru dipotong kalau memungkinkan ya, dan jangan terlalu lama supaya vitaminnya nggak hilang. Slide. Kalau misalnya slide, kalau misalnya mau yang lebih wangi mungkin bisa dengan cara menumis ya, karena lemaknya juga lebih sedikit daripada digoreng. Karena kalau digoreng lebih banyak vitamin yang larut, karena vitamin A, D, E, K ini larut dalam lemak. Slide. Cara masak yang lain yaitu mengukus. Nah, ini adalah cara masak yang paling baik ya, yang paling dianjurkan karena vitaminnya nggak hilang dan juga resikonya lebih kecil. Jadi kalau bisa makanan banyak dikukus, terutama buat ibu-ibu yang sudah berusia lebih lanjut, yang ada penyakit-penyakit khusus. Ya. Ini dianggap cara masak yang paling sehat dibandingkan dari sekian banyak cara memasak. Slide. Nah, ini adalah cara masak yang paling tidak dianjurkan. Ya, mungkin kalau kepingin ya sekali-sekali, tapi jangan keseringan. Dan kalau terpaksa memang ingin makan gorengan, ya usahakan jangan pakai minyak yang berulang. Jadi satu kali pakai aja, ya jangan digunakan lagi. Karena resikonya tinggi kalau pakai minyak yang berulang. Dan usahakan pakai lemak yang tidak jenuh, ya. Tetapi dilihat masing-masing minyak punya titik didih yang berbeda. Jangan sampai melampaui titik didihnya sehingga berbahaya. Jadi kalau seperti minyak zaitun itu bagus ya, cuman titik didihnya agak rendah, jadi jangan sampai terlalu panas. Slide. Nah, ini membakar. Membakar memang wangi sekali ya, enak sekali, cuman ini juga makanan yang beresiko kalau terlalu sering makan makanan yang dibakar, terutama buat daging merah. Kalau memang senang makan bakar-bakaran, ya mungkin dari nabati ya itu relatif lebih aman dibandingkan hewani. Dan kalau misalnya mau daging-dagingan yang dipanggang, carilah daging putih ya, lebih baik yang daging putih dibandingkan daging merah. Resikonya lebih kecil. Slide. Dan cara untuk mengurangi efek samping dari membakar, kalau bisa bakarnya sebentar aja. Supaya bakar sebentar tapi dagingnya matang ya tentu direbus dulu. Ya, ini tentunya ibu-ibu udah paham ya. Saya hanya mengulang sedikit aja buat ibu-ibu yang mungkin jarang masak. Nah, lebih aman juga kalau dagingnya itu sebelum dibakar direndam dulu dalam bumbu. Karena bumbu kita ini rempah-rempah ternyata mengandung banyak antioksidan yang bisa mengurangi efek jelek daripada membakar. Dan pastikan posisi bahan panggangan lebih dari 15 cm dari bara api. Dan kalau bisa bahan yang kita bakar jangan terkena asap bakaran. Sering-sering membolak-balik bahan yang dipanggang. Nah, pilih daging yang tanpa lemak dan pastikan nggak banyak tetesan yang buat daging terkena asap saat memanggang. Jadi kalau bisa bahan yang kita panggang tidak meneteskan minyak yang nantinya membuat asap yang tidak akibat baik buat kesehatan kita. Slide. Nah, jadi untuk memanggang ini harus diperhatikan waktunya. Lebih singkat lebih bagus, apinya lebih kecil juga lebih bagus, resikonya lebih kecil. Slide. Sedangkan sekarang lagi populer makan makanan mentah ya, atau disebut raw food. Ini memang bagus, kandungan vitamin dan mineralnya nggak hilang, tapi memang ada makanan yang lebih baik direbus atau dimasak dulu seperti tomat, ya, wortel dan bayam. Slide. Dan juga kalau untuk makan mentah hati-hati ada mikroorganisme atau kuman, cacing ataupun bakteri lainnya yang tidak mati. Slide. Sedangkan untuk bumbu masak usahakan untuk mengurangi vetsin atau penyedap yang bersifat sintetis. Usahakan menggunakan kaldu ikan, ayam, daging, karena di dalam daging juga mengandung senyawa yang bisa menimbulkan rasa lezat. Dan juga kurangi garam. Ya, agar lezat mungkin ditambah bumbu alami, rempah-rempah, seperti bawang, ya, bawang merah, putih, bombay, kunyit, semuanya. Rempah-rempah kita ini sangat baik sekali ya, yang mungkin sekarang sudah banyak yang instan ya, kita juga bisa nggak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Jadi itu jangan dilupakan, itu bagus sekali buat kesehatan kita juga. Slide. Lalu pewarna. Kalau kita membeli makanan jadi, kalau saya biasanya memilih yang tidak berwarna. Tapi kalau penjualnya kita kenal, misalnya dari usaha gotong royong Wandani itu kan ibu-ibunya sudah ngerti kesehatan ya,
tentunya pakai zat warnanya juga zat warna alami. Kalau mau hijau dari daun suji, pandan, mau kuning dari kunyit, wortel, ya, merah dari umbi bit, hitam dari biji keluak. Ya kalau bahan pewarnanya alami nggak apa-apa. Tapi kalau penjualnya kita nggak kenal, nggak yakin, ya mungkin lebih aman cari yang tidak berzat warna. Terutama permen itu ya, kan biasanya warnanya, wih, sangat sangat menggoda. Tetapi ya kalau kita yakin dibuat dengan bahan yang alami ya oke aja. Slide. Tapi jangan sampai makanan yang berwarna yang sangat menggiurkan seperti di depan kita ini, tetapi bukan yang asli. Ya, selain dari makanan, tentunya minuman juga sangat perlu untuk kita perhatikan. Ya, minuman yang sehat tentunya seperti yang digambarkan depan ini ya, dari jus buah-buahan, sayuran, slide. Bisa juga dengan yang lainnya, ya misalnya air putih, teh, susu kacang, infus water. Tapi usahakan jangan minuman bersoda, soft drink, yang kalengan, yang dikhawatirkan menggunakan zat pengawet dan sebagainya. Slide. Lalu bagaimana ajaran Buddha tentang makanan? Slide. Kita tahu bahwa Sang Buddha mengajarkan di dalam Giri Mananda Sutta ada 4 hal yang menyebabkan seseorang menjadi sakit ataupun sehat. Yang pertama yaitu cita atau pikiran, ya. Pikiran yang penuh cinta kasih dan belas asih tentunya sangat baik untuk kesehatan kita, bukan yang sebaliknya. Lalu utuh, iklim atau hawa udara lingkungan. Ventilasi yang cukup, matahari yang cukup tentu juga baik buat kesehatan kita. Kalau bisa dalam masa pandemi ini jangan terlalu lama di ruangan ber-AC. Kalau di dalam ruangan ber-AC jangan lupa untuk sering-sering mencuci AC-nya. Karena survei membuktikan beberapa kasus juga timbul karena hal tersebut. Lalu K artinya karma, perbuatan. Kita harus menjaga perbuatan kita dengan baik, ya, menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin sebelum masak, sebelum makan, ya, social distance, jaga jarak, dan juga kita harus senantiasa untuk menjaga kebaikan kita supaya kita akan terbebas dari penyakit. Jangan membunuh misalnya. Kemudian ahara. Nah inilah topik kita pada hari ini. Sang Buddha mengatakan semua makhluk ada atau bertahan karena makanan. Karena itu kita makan tidak hanya buat kesenangan atau nikmat saja. Kita makan jangan sampai menimbulkan sakit yang baru. Kita jangan makan sepuasnya, tapi makanlah secukupnya. Berhenti makan sebelum kenyang. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan Sang Buddha juga sangat menekankan, makanan itu sangat penting karena orang yang lapar nggak bisa belajar dhamma. Fisik kita perlu makanan yang bergizi, dan batin kita juga perlu makanan, tapi makanannya beda, yaitu meditasi. Nah, sementara ini yang ingin saya sampaikan, nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di chat, kita akan diskusikan bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Dr. Meta. Mungkin karena kita tidak berdekatan, kita berikan tepuk tangan virtual saja ya, Dr. Meta ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Meta. Sharingnya mungkin satu yang saya garis bawahi, kalau makan enak itu belum tentu sehat, makan sehat itu belum tentu enak gitu ya dok ya. Setuju. Tapi yang penting disesuaikan dengan gizi seimbang, mungkin begitu ya dok ya, karena pada saat pandemi ini kita perlu jaga pola makan sih sebenarnya ya. Godaan di virtual online tuh banyak banget dok, makanan-makanan yang lagi hits itu ya, Korean garlic bread, Japanese bread, itu banyak sekali yang bikin kita penasaran, padahal gizinya itu belum tahu kita. Jadi jangan sampai pada saat kita kan sudah dijelasin Dr. Meta nih, bisa mengukus, ada caranya, kemudian memanggang, merebus, gimana sih poin-poinnya, jangan sampai juga pada saat ibu-ibu udah ikut sharing ini, udah ngerti nih memanggang harus 15 cm, pada saat beli sate nih, nanya ke bapak yang jual nih, Pak udah 15 cm nggak jaraknya ini? Jangan sampai segitu juga ya Bu. Ini habis dengar dari sharing Dr. Meta gitu kan. Baik, selanjutnya terima kasih Dr. Meta. Untuk para audiens yang hadir siang hari ini mungkin boleh memberikan pertanyaan, tapi nanti ada sesi tersendiri setelah materi disampaikan oleh dua narasumber kita. Ibu-ibu boleh tulis dulu di chat, nanti kami akan bacakan untuk dapat dijawab oleh dua narasumber kita pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk di materi berikutnya. Masuk, nggak apa-apa, lu kecilin aja.
Materi berikutnya akan dibawakan oleh Ibu Lani Suchan, yaitu mengenai merancang, bagaimana sih merancang menu sehat, mudah, dan ramah di kantong. Ini cocok banget ini ya Bu ya, untuk ibu-ibu di rumah. Nanti bisa, habis ini bisa langsung dipraktekkan di rumah untuk makan malam ya, Bu Lani ya. Baik, sebelum memulai materi, ibu-ibu juga bisa prepare untuk kertas dan pulpen, karena setelah materi disampaikan oleh Ibu Lani, akan ada 3 menu makanan sehat, beserta dengan resep langsung dari Ibu Lani. Ya, Ibu Lani ya. Baik, kita akan bacakan dulu profil dari Ibu Lani Suchan. Berprofesi sebagai guru boga, penulis buku, dan sejumlah pencapaian yang diraih, serta inovasinya yang tak pernah berhenti. Itulah keseharian yang akrab dilakukan oleh Chef Lani Suchan. Berawal dari dapur rumahnya, serta resep dari orang tua, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak ini memulai perjalanan karirnya sebagai guru boga. Dengan logo usaha San Mario Baking School, pemikiran dan perjuangannya untuk turut serta mencerdaskan bangsa seakan tidak pernah berhenti. Hal tersebut dia lakukan dengan mengadakan roadshow dari kota ke kota di seluruh wilayah Nusantara ini. Bukan hanya itu, dengan paket-paket usaha yang ia buat pun, sudah banyak mencetak pengusaha-pengusaha baru di bidang kuliner yang sukses. Berbagai penghargaan diraihnya, bahkan memecahkan rekor muri di tahun 2017 dengan karyanya The Largest Steam Mosaic bergambar Presiden Indonesia Joko Widodo dan peta kepulauan Indonesia. Baik, itu tadi profil Ibu Lani. Mungkin akan saya tambahkan juga sedikit terkait dengan profil Ibu Lani Suchan. Beliau adalah pakar kuliner dan merupakan senior chef, jadi udah pakar banget di bidangnya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Wandani PD DKI Jakarta periode 2010 sampai 2014, dan juga periode 2014 sampai 2018. Beliau merupakan praktisi dan founder San Mario Baking dan Lani Suchan Kreasi, dan juga beliau merupakan penulis berbagai buku resep masakan yang diterbitkan oleh Gramedia. Halo Ibu Lani, selamat siang Ibu Lani, apa kabar? Ibu boleh di-unmute Bu, suaranya Bu? Oh iya, masih di-unmute. Iya, apa kabar Ibu? Kabar baik, luar ya? biasa, Shirley, thank you. Baik Ibu, tadi saya mungkin mau komen sedikit Bu, saya penasaran sama itu Bu, yang dapat muri The Largest itu Bu, yang ada Kepulauan Indonesia sama wajah Pak Jokowi, itu bahannya dari apa Ibu yang sampai dapat muri itu Bu? Iya, Kepulauan Indonesia Archipelago itu dari bapau, jadi kita semprot menyerupai peta, itu dari 2000 berapa bapau. butir itu Bu? 2000 ya? Luar biasa. Seluas 4 meter. 4 meter ya. Pantesan dapat muri ya Bu ya, ngerjainnya berapa hari? Iya, pertama, jadi membentuk bapau di dalam kepulauan. Oke. Dan hari ini juga kita tidak sabar, tapi nggak ada menu bakpao ya Bu hari ini ya Bu ya? Iya, menu bakpaunya ada nanti hari Jumat, tapi IGTV. Oh, IGTV. Bisa tuh di IGTV ya. Bu ya, hari ini menunya spesial untuk anggota-anggota Wandani yang sudah join ya. Spesial banget nih hari ini ya, senang bisa gabung dengan anggota Wandani seluruh Indonesia. Terima kasih juga Ibu Lani menyempatkan hadir nih untuk berbagi menu sehat buat kita semua ini di sini ya Bu ya. Iya, sesuai dengan topik bisa. Ya, sesuai dengan topik kita siang hari ini, merencanakan menu sehat, mudah dan aman di kantong ya Ibu ya. Kantong. Baik, nah ini sesi Ibu Lani perlu ibu-ibu semua catat karena ada resep dan video tutorial memasak dari 3 menu
Di antaranya semur, yang pertama tuh semur hemat nikmat, kemudian mixed vegetable soup, kemudian ada nasi biru jeruk pelangi. Ya, boleh kita mulai Ibu Lani untuk paparannya. Kami persilahkan Ibu Lani. Ya, kita masuk ke menu semur sehat ya. Semur nikmat. Ya, makanan pokok yang tadi. Slide-nya Bu, di depan Bu. Ya, baik. Ini makanan pola sehat bergizi seimbang yang tadi banyak dipaparkan oleh Dr. Metasari. Jadi kita semua lebih jelas ya. Tadi sudah kita bisa lewatkan ini. Nah, hampir sama ya. Nah, tipsnya jangan lewatkan sarapan, minum air putih yang cukup ya. Kemasan kemasan juga kita perhatikan. Tadi semua ini banyak sudah dibicarakan oleh Dr. Meta. Lauk pauk, sayur hingga buah-buahan ya sama. Ya, nah ini masuk ke resep ya. Resep-resepnya mudah sekali, semuanya dapat ya. Bawang bombay, kalau lagi mahal ya kita cari bawang yang lagi murah ya. Bawang merah, tomat itu harus, setiap hari harus konsumsi tomat. Yang saya dengar itu tomat banyak sekali bagus untuk kesehatan, baik untuk pria dan wanita. Jadi kalau yang pria itu menghindarkan kanker prostat. Wanita juga serviks ya. Menghindari seperti itu. Nah, kentang ini di sini sebagai juga karbohidrat. Jadi kita makan semur ini nggak perlu nasi lagi, ya. Dari kentang juga udah mencukupi karbohidratnya. Kemudian tahu juga dari protein, ya, protein dari nabati. Nah, yang kita pilih tahu pong supaya tidak hancur ketika disemur. Nah, resep-resepnya bumbu-bumbu yang ada, misalnya daun salam kan itu bagus sekali ya untuk hipertensi. Jadi bisa lebih banyak kita gunakan, lengkoas, ya, serai. Nah, kemudian juga bumbu-bumbu kering, pala, lada. Kita hindari segala penggurih makanan seperti itu, ya. Nah, bumbu keringnya, nah di sini kita bikin kecap sendiri. Ya kalau tadi di piramida kesehatan itu yang paling ujung ya, paling kuncup yang kita hindari yaitu saus-saus, saus cabai, kecap. Karena di situ banyak mengandung gula yang kita tidak tahu ya, gulanya gula pasir kan tadi Bu Meta juga jelaskan ya, kita hindarkan. Di sini kita menggunakan gula aren. Gula aren dari produk Wandani bagus sekali ya, kita bisa pakai itu pastinya asli. Kalau kita beli katakanlah yang produksi lebih murah, tapi ternyata di dalam pembuatannya ditambah juga dengan gula pasir. Jadi yang bagus itu kita gunakan gula aren yang original ya. Kita boleh konsumsi dari Wandani gula arennya. Garam juga kita kurangi ya, natrium, lada. Nah, itu semua bumbu-bumbu lokal Indonesia, bubuk pala meningkatkan citra rasa. Ya. Baik, itu tadi mungkin menu yang pertama ya Bu ya. Jadi bahannya gampang dicari. Kemudian ada juga apa tadi Ibu bilang tadi gulanya bisa pakai gula produksi sendiri dari Wandani, gula Sukita namanya Bu ya. Jadi boleh menghubungi boleh menghubungi usaha gotong royong Wandani untuk membeli gula Sukita sebagai pengganti gula aren yang tadi ya. Karena ya sangat rekomen, itu pasti asli ya, rendah asli, ya. Kadar glikemicsnya. Gulanya. Baik. Kita penasaran lebih ke cara buatnya, Bu. Gimana, Bu? Nah, ini saya lihat ada video tutorialnya, Bu, ya. Bikin kecap nih ya. Kita bikin kecap sendiri. Jadi kita hindari kecap beli itu kan natriumnya banyak, belum lagi pengawet. Nah, kita saksikan ya. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat semur ya tanpa kecap. Jadi kita kecap itu kan kenapa kita harus mengurangi saus-saus? Kan ada kandungan pengawet lagi di dalamnya, ada kandungan apa lagi? Penggurih lagi ya. Kita bisa bikin sendiri ya. Caranya mudah sekali, kita pakai gula palem. Gula palem di sini. Kita biarkan dulu dia caramelize ya, mencair. Nah, nanti bahannya apa aja nih untuk disemur ya? Suaranya bisa. Jadi ini benar-benar double pan nih, lihat nih ya, double. Tidak mudah gosong.
tahu ya. Kita pakai tahu pong. Ya, tahu pong. Ini dia lebih padat ya daripada tahu-tahu yang lain. Apalagi kalau tahu bungkus ya, itu lunak. Nanti di semur hancur. Nah, ini kentang ya, kita potong seperti ini. Bumbu-bumbu lainnya adalah tomat ya. Bawang bombay, jahe irisan, lengkuas dipemarkan ya. Tentunya daun salam jangan lupa ya. Ini ada biji pala, nanti kita mau parut ya. Biji palanya sekarang aja diparut ya. Kalau beli yang sudah dihaluskan itu kurang wangi ya. Nah tuh udah mulai lumer. Kalau udah mulai lumer tuh karamel. Kecapnya nih. Nah tuh lihat ya. Ini lihat tuh sudah melted. Kalau ini kan kita membuat karamel dari gula aren, jadi membuat kecap sendiri. Ya, kalau kita lihat piramid kesehatan, makanan piramid kesehatan, yang paling puncak di atas itu saus-saus. Ya, yang harus kita hindarkan makan konsumsi yang banyak. Jadi kita bisa bikin sendiri nih ya kecapnya, enak sekali hasilnya. Nah ini tahu-tahu ya kita angkat dulu. Masukkan semua. Udah wangi kecap kan? Udah. Di sini udah wangi kecap. Udah. Masaknya sih gampang saja tuh ya. Tapi ini semur tanpa kecap. Mau pakai daging sapi sengkel enak, ayam juga enak. Airnya sedikit saja ya, jadi air tidak banyak. Bumbunya kita di sini garam aja. Udah kan gula karamelnya sudah ada. Nah udah kita tutup saja seperti ini. Masak 20 menit sudah matang. Ya, setelah 20 menit kita tengok. Ya, semurnya tanpa kecap sudah jadi. Hidangan sehat untuk keluarga. Tahunya tidak hancur. Healthy soup. Nah, itu tadi ya Ibu Lani ya, luar biasa, kayaknya gampang ya Bu ya. Wanginya gampang juga tercium, sekali. wanginya tercium sampai sini. Sampai ke Bu. Bikin Balikpapan ya. ngiler. Baik, mungkin teman-teman Ibu yang nggak sempat catat, saya bacakan, tapi nanti panitia akan tampilkan, Ibu-Ibu boleh print screen di handphonenya atau di kameranya di laptop, di print screen aja. Karena kita akan ada 2 menu lagi, jadi mungkin saya bacakan singkat untuk bahan-bahan semur hemat nikmat. Ini akan ada, ya ini boleh di print screen, jadi bahan-bahannya 1 buah bawang bombay diiris kotak atau cube, kemudian 2 buah tomat diiris kotak, 1 kilo kentang dikupas dan potong ukuran sedang. Kemudian ada 10 buah tahu pong, ditambah dengan bumbu dapurnya 10 lembar daun salam, 1 telapak lengkuas dimemarkan, kemudian 2 batang serai dimemarkan juga. Kemudian bumbu keringnya ada 100 gram gula palm atau gula aren, itu direkomendasikan oleh Wandani untuk beli di Prema, ada namanya gula aren Sukita. Kemudian 10 gram garam, 5 gram lada, 2 gram bubuk pala, dan 1 liter air ya, Ibu Lani ya? Ya, betul. Nanti cara-caranya mungkin bisa dicek di YouTube-nya Ibu Lani juga ya. Ini ada kan Ibu ya, di YouTube-nya Ibu ya, cara memasaknya ya? Ada. Baik, terima kasih untuk menu pertamanya, Bu. Menu kedua nih apa nih, Bu? Ini sup vegetables mix ya, kita lihat rasa ayam, walaupun tanpa ayam. Rasa ayam tanpa ayam tuh, Ibu ya. Jadi kaldu ya, kita bisa bikin sendiri dari jagung manis yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita masak dengan cara tertutup. Jadi memasak itu kalau kita buka ya, vitamin dan mineralnya juga lari ya.
Nah, di sini saya menggunakan kemang tahu kering karena mudah didapat. Tapi usulan lebih bagus menggunakan kemang tahu yang segar. Nah, kemang tahu yang segar ini didapat dari proses pembuatan tahu. Kalau di Jakarta banyak ya di pasar-pasar. Jadi paling atas tuh topping tahu itu diangkat, ada kulit tahunya. Nah, itu dijual. Itu lezatnya seperti kita mengkonsumsi ayam. Nah, vegetable mix boleh juga kita menggunakan yang segar-segar, misalnya wortel, yang hijau, buncis, ya tomat. Selalu kita gunakan tomat setiap hari ya. Tomat ini kan mengandung asam, jadi lebih nikmat sayuran itu ada rasa asin, manisnya dari sayurannya sendiri ya, dari jagung. Jadi kita tidak menambahkan lagi gula. Nah, bahan penggurihnya di bahan B kita gunakan telur, ada soy sauce ya, memang di sini ada kecap asin kita gunakan. Nah, terus minyak wijen untuk mengurangi bau amis daripada telur. Ya biasanya sup yang ada telur itu pasti bau amis. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan minyak wijen dan sedikit garam serta lada. Ya, itu sih resepnya. Baik, terima kasih Ibu Lani. Tapi kita lebih penasaran gimana cara buatnya ini, Bu. Ya. Ada videonya lagi kan, Bu? Ada. Lebih baik. Ya, secara kayaknya visual harus ya, lebih menarik. langsung, Bu ya. Ya. Penampakannya seperti apa sih, Bu, ini? Vegetable mix, tomat, telur, bumbu-bumbu, garam, saus tiram, lada, daun bawang, kemang tahu, kaldu daripada jagung manis yang sudah kita rebus selama 20 menit hingga lembut. Ya, semua bahan akan kita masak. Kita remukkan kembang tahu. Kaldu dari kembang tahu ini mempunyai aroma yang sangat lezat. Dan irisan dari kembang tahu menyerupai pula rasa ayam. Jadi jangan khawatir, sup ini sangat-sangat hemat. Ya, direbus dengan 2 liter air. Menjadikan hidangan satu keluarga dengan bahan-bahan tidak lebih dari Rp20.000. Vegetable mix. Ya, direbus dulu hingga lunak. Tomat, daun bawang, Bu Lani, untuk satu panci ini yang kita kopiok. Untuk berapa orang, Bu, kira-kira porsinya? Iya. Kalau ituran liter ya, 1 liter itu kan 2000 cc. Ya 1 mangkok paling 150 ya. Jadi bisa untuk 10 mangkok, Shirley. Oh, lumayan. Iya. Satu keluarga kenyang. Bisa. Ya. Nah, ini juga saran. Langsung dimakan. Nah, ini langsung dimakan cucu. Cucu ya, Bu ya. Langsung nikmat habis ya. Kalau kita bikin banyak ya, sebagian kita simpan di lemari es dulu. Jadi jangan masak itu diulang, dipanaskan, diulang, dipanaskan. Jadi hilang juga vitamin mineralnya. Jadi kalau jadi kita bahannya dipotong dulu ya, Bu ya? Bukan, sup yang udah jadi itu kita bagi di beberapa kontainer, taruh di lemari es. Oh. Iya, jadi nggak capek masak kita ya. Bisa besoknya dihidangkan lagi masih segar. Jadi jangan diulang-ulang. Dan bahannya juga sangat gampang ya, Bu ya? Iya. Dan pakai daun jeruk. Bahannya sangat mudah didapat kayaknya ini, Bu ya. Jadi cocok kalau misalnya kita nggak makan di luar, bisa coba malam ini. Kalau pas memang bahannya ada di dapur ya, Ibu-Ibu bisa langsung dipraktekkan untuk keluarga di rumah ya. Iya, dan juga bisa diganti misalnya dengan jamur.
jamur Oh, iya. shiitake, ya itu bagus sekali untuk kesehatan. Atau jamur tiram, jamur kering. Jamur kering tuh kita rendam dulu, itu harus 1 malam. Oh, Ya, semalam yang lebih direndam bagus dulu. jamur segar ya. Ya. Ya, nanti ibu-ibu bisa coba mixed vegetable soup. Baik, ini bahannya, kalau mau di capture, ini bahan yang pertama itu 2 buah jagung manis dicuci bersih, kemudian dipipil bentuk butiran. Jadi tidak direkomendasikan untuk memakai jagung kaleng ya, Bu Lani ya. Ini harus jagung Betul. segar, benar. Jangan, iya. Kemudian Nggak mahal 2 lagi. liter. Iya, lebih murah Iya. Bu dari kalengan. Lebih murni lah. 2 liter air, kemudian pakai kembang tahu kering. Tadi Ibu Lani sudah rekomendasikan kalau di pasar ada kembang tahu basah ya Bu ya namanya ya. Betul. 100 Ya, gram. lebih enak. Betul. 250 gram vegetable mix itu tadi ada wortel, tadi yang hijau itu mungkin buncis ya, boleh diganti tomat hijau, kacang polong boleh ya Bu. Yang penting berwarna gitu Bu ya. Iya, betul. Kemudian 1 buah tomat. Nah, yang terakhir tadi untuk closingnya sup itu harus pakai telur, 2 butir telur dikocok lepas, kemudian masuk ke dalam supnya, ditambahkan kecap asin tadi Bu ya, sama minyak wijen, garam dan setengah sendok teh lada. Ya, telur kan protein, jadi semuanya sudah lengkap di sini. Iya, semua sayur ada, ditambah telur, ditambah tahu. Ya, ditambah kembang tahu itu sehat semua dan satu rumah kenyang semua ya, Bu ya. Kenyang semua. Makanan benar-benar bergizi, apalagi panas-panas ya. Semua penyakit hilang. Iya, betul, Bu. Nah, ini ada nasi yang bikin saya penasaran nih, Bu. Namanya nasi biru jeruk pelangi. Sesuatu banget ini. Iya, ini mungkin buat ibu-ibu yang masih belum pernah dengar, nanti bisa open PO sendiri di rumah, kalau yang di tempatnya belum ada. Langsung. Namanya ini nasi biru jeruk pelangi, boleh coba, nah bisa dipasarkan ke ini ya, teman-teman atau keluarga yang penasaran sama rasanya ya Bu Lani ya. Iya, pastinya langsung laris manis lah. Langsung laris manis. Resepnya langsung asli dari Ibu Lani soalnya. Iya, betul. Baik Bu, boleh di-share ini resepnya apa aja nih Bu? Sebelum kita masuk di tutorial cara masaknya nih Bu. Iya, sebenarnya sih ini seperti nasi uduk. Cuma nasi uduk aja kan bosen. Jadi saya menggunakan kembang telang. Kan kembang telang itu banyak sekali ya yang terbuang. Jadi sempat saya keringkan. Nah, kita bisa menanam kembang telangnya ya. Ini berasnya harus cuci bersih dulu sehingga lembut ya. Direndam sih lebih bagus ya 1/2 jam. Nah, kemudian tetap menggunakan vegetable mix. Nah, kalau berasnya 500, airnya juga 500. Jadi ingat aja takarannya jangan kira-kira. Ya kalau kira-kira nanti hari ini enak, besok keras gitu. Jadi kalau beras 500, airnya 500. Nah, di sini kita menggunakan penggurinya dari santan. Santannya yang sedang saja, nggak usah yang kental-kental ya. Nah, kalau kental juga kan kandungan minyaknya juga banyak ya, untuk pengguri saja. 10 lembar daun jeruk. Jadi wangi jeruknya itu dari daun jeruk. Kalau bisa ya daun jeruk purut. Daun jeruk purut itu double daunnya, kayak 8 gitu. Itu lebih harum. 5 gram bunga telang yang sudah kering. Jadi kalau masih mungkin pastinya lebih banyak segenggam. Ya, nggak berbahaya bunga telang. Ini juga antioksidan. Apalagi buat mata tuh ya, yang kotor itu bisa jadi bersih. Nah, garamnya juga jangan banyak-banyak, 10 gram. Nah, untuk meningkatkan serat, saya suka menggunakan agar-agar yang tanpa warna. Jadi, kalau kita bikin puding kan, kadar gula lagi yang kita suguhkan kepada keluarga. Jadi, kita masukkan semua di dalam beras ini, dalam nasi. Ya. Jadi, nasinya pulen lah, ya Bu ya, teksturnya. Iya. Ya? Jadi, kayak biarpun berasnya beras murah, nanti dimakan kayak beras Jepang. Beras Jepang kan sekilo 60.000. Ya. Ini beras Jepang lokal, Bu. Iya, benar. Jadi enak kayak makan sushi begitu. Ini kayaknya agar-agar ini ya, Bu ya, nyampur ya agar-agar. Dari agar-agar, nanti boleh dicoba ya, pastinya beda. Nah, cara pengolahannya gampang sekali. Nanti kita lihat ya. Nah, ini masak. Saya menggunakan wok daripada rice cooker. Rice cooker itu ya di bawah glukosa. Glukosa dari nasi itu mengendap di bawah. Jadi yang diabetes itu sangat rentan tuh. Makan nasi yang ada di bawah tuh
kan lebih manis nasinya. Nah, dengan cara wok ini semuanya kering, lebih sehat gitu. Masaknya gampang sekali, hanya 20 menit. Nah, ditutup, nanti kita lihat ya caranya. Oke, kita penasaran cara buatnya ini Bu Lani ya. Iya, betul. Baik, Resep mungkin sih gampang ya. resep tinggal dicatat Bu, cuma ngolahnya bingung nanti Bu. Iya, betul. Kalau nggak ada tutorial. Nah, ini mungkin tutorial untuk cara membuat nasi biru jeruk pelangi yang sehat dan nikmat ya ini Bu. Segar ini kita masak sendiri dan pakai daun jeruk. Dimasak dulu daun jeruknya di sini nih sama santan. Tapi sebelumnya kita akan berikan dulu si biru ya. Si birunya ini berapa banyak? Ini cuma 5 gram ya, 5 gram yang kering. Tapi kalau ada yang segar lebih bagus ya. Sebenarnya sih ya, dia kalau sudah mendidih begini udah kita diamkan dulu. Beras ya dicuci bersih, kemudian direndam. Airnya kita buang ya. Airnya buang dulu di sini ya. Jangan minum ya. Di sini. Ini tidak dipakai. Nah, kalau 500 beras, 500 pula airnya ya. Hidangan di rumah juga cepat sekali ya. Bunda-bunda sulit. Nah, ini vegetable mixnya ya, yang dari frozen. Ini sebenarnya kalau sudah thawing ya seperti ini kita harus habiskan. Tiada yang digoreng-goreng lagi ya. Nah, salam serai. Ya, ini serai. Nah, 2 juga cukup ya. Tadi mau bikin 1 kilo, tapi udah sore nih pada nggak makan di rumah. Nggak. Nah, oke. Ini pakai bawang bombay. Ya. Atau pernah mahal kan bawang bombay, boleh di skip, pakai bawang merah irisan boleh. Nah, garamnya kalau setengah kilo cukup 1 sendok teh. Biasa memang kita pakai gula, tapi di sini sudah ada wortel ya, nggak perlu lagi gula. Tapi jangan lupa pakai si serat ini, serat agar-agar ya dari miso jelly. Ya oke, kita masukkan ya seratnya. Nah, serat dari agar-agar miso jelly ambil yang plain. Nah sudah. Kemudian air yang 500 masuk ya. Nah, masuk. Ini pakai wadah apa saja boleh. Yang penting tebal. Ini birunya ini 200 cc. Kalau mau lebih kering 100 cc boleh. Ya, 100 cc. Wow. Biru boy. Biru dong. Udah. Ini masak ya, tidak perlu diaduk-aduk lagi. Biarkan api yang sedang saja. Jangan lupa ditutup. Setelah dia mulai mendidih, apinya kita kecilkan. Terus kita diamkan 15 menit. Ya, ini setelah proses memasak dari awal kan 20 menit ya. Sekarang udah kering. Ya, udah kering udah kita matikan api, angkat. Ini nggak boleh dibuka dulu. Kan masih proses memasak di sini. Ya, ditunggu 10 menit. Nah, ini sudah jadi nih ya. Ah, luar biasa, Ibu. Nikmat sekali nasinya. Baru saya lihat ini, Bu, nasinya warna biru ya, Bu ya. Iya, betul. Aduh, menu yang bikin orang penasaran ini, Bu. Nasi biru jeruk pelangi. Memang warnanya itu warna-warni ya. Di dalamnya ada campuran dari mixed vegetable tadi, Bu ya. Iya, anak-anak pasti suka. Saya penasaran sama rasanya sebenarnya, Bu. Nanti kalau nanti buat info-info ya. Iya, nanti ya. Selamat siang juga, Ibu Wenilo. Oh iya, Ibu Weni, selamat siang semua.
Kita udah masuk ke menu terakhir nih, Bu Weni. Ibu-ibu, ini resep terakhir. Ibu-ibu boleh screenshot atau nanti saya bacakan ulang. Jadi untuk menu nasi biru jeruk pelangi ya, Ibu-ibu. Nah, ini ada yang nanya tuh. Kita akan lanjut nanti. Oh, ibu-ibu yang mau nanya nanti mungkin boleh diisi di chat dulu. Ya. Nanti kita akan informasikan setelah ada beberapa sesi. Nanti kita akan bacakan sesuai dengan urutan. Baik, untuk menu nasi biru jeruk pelangi, bahan-bahannya ya, saya bacakan ulang. Mungkin ibu-ibu yang belum sempat capture atau belum sempat catat. Ini ada 500 gram beras dicuci bersih, 250 gram mixed vegetable, kemudian 500 cc air, tadi seperti info dari Ibu Lani, porsi untuk beras dan air harus sama ya, Bu Lani ya? Betul. Nah, untuk 200... Gampang diingat. Betul, 200 cc santan sedang ini boleh dikurangin tadi ya Ibu ya, sesuai dengan keinginan, ditambah 10 lembar daun jeruk, kemudian untuk menambah warna birunya, itu ditambah dengan 5 gram bunga telang kering. Dan tadi informasinya bunga ini tidak berbahaya karena memang untuk masakan ya Bu ya. Iya, untuk mata aja bisa ya, apalagi untuk mata bisa ya. Kemudian 10 gram garam, kemudian 1 saset agar tanpa warna tadi yang menurut informasi dari Ibu Lani, nasinya nanti kayak nasi Jepang deh. Iya, jadi berubah jadi legit ya. Sekali. Iya. Legit banget ini, ya. Ya nggak melulu biru ya, misalkan sajikan yang biru terus juga bosan keluarga. Nah, nanti kita bikin yang kuning. Kalau kuning kan dari kunyit. Nah, nanti lagi bikin yang hijau. Yang hijau dari apa? Dari itu. Oh, bisa dikombin lah, Bu, ya, warnanya ya. Dari pok choy atau dari katu. Bisa. Yang penting pewarnanya dari bahan alami. Supaya lebih sehat gitu ya. Jangan bahan pewarna buatan gitu ya kan. Jangan. Ya, betul. Ya. Siapa tahu nasi biru laris di pasaran gitu, kita bikin lagi nasi warna hijau gitu ya. Kalau di Balikpapan ada nasi kuning, Bu. Nasi kuning. Ya. Oh, Balikpapan ya, info ya. Iya. Yang saya dengar itu semua sekarang menggunakan rodamin, pewarna. Oh. Jadi orang kita wajib bikin di rumah sendiri dong, Bu. Iya, karena dari pagi, siang, malam konsumsinya kan nasi kuning. Jadi kuningnya itu udah malas mereka bikin dari kunyit. Jadi saya juga takut. Iya, saking larisnya. Saking larisnya. Nah, itu lebih baik bikin sendiri, Shirley. Saya nanti jualan nasi biru kalau gitu, Bu. Iya, betul. Gak ada saingannya di sini, Bu. Baik, terima kasih Ibu Lani atas sharing resepnya. Nah, untuk ibu-ibu yang belum sempat catat, belum sempat print screen tadi, belum sempat screenshot, ibu-ibu bisa follow Ibu Lani. Ibu Lani ini sekarang juga profesinya YouTuber ya, Bu. Jadi baru mulai. Pemula di bidang YouTube gitu kan. Jadi ibu-ibu boleh nanti subscribe atau lihat video-video resep masakan di luar dari 3 resep ini di YouTube-nya tadi Lani Suchan ya, Bu ya? Iya, betul. Kemudian jangan lupa di-like dan di-subscribe ya. Iya, supaya nggak ketinggalan info. Setiap harinya kita masukkan ide-ide yang hari ya, Bu ya? Resepnya masuk di hati ya, Bu ya? Iya, macam-macam sekali. Nah, kemudian juga jangan lupa ibu-ibu ada IG dari Instagramnya Ibu Lani juga aktif untuk mengupdate kegiatan-kegiatan untuk kuliner. Itu di IG-nya Ibu Lani di lani.suchan ya, Ibu ya? Iya. Nah, kalau misalnya tidak sempat lagi, boleh nanti pas lagi ke Gramedia beli buku resep masakan Ibu di Gramedia gitu ya. Oh, iya, ini Gramedia kan sudah 15 tahun lalu. 15 tahun terakhir 5 tahun lalu. Jadi buku-bukunya banyak yang udah sold out. Oh, udah habis ya, Bu ya? Iya. Ya, karena kondisi sekarang ini semuanya berubah jadi koki di rumah. Berubah drastis. Jadi e-book. Betul. Berubah jadi e-book dan yang ibu-ibu yang jarang masak, ya sekarang juga aktif masak, Bu. Benar, yang nggak bisa masak bisa jualan makanan. Iya, betul. Berkat YouTube, Bu. Iya, berkat YouTube, benar. Baik, terima kasih Ibu Lani sharingnya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nanti saya akan bacakan. Mungkin setelah sesi-sesi berikut, ibu-ibu boleh diisi chatnya. Baik, mungkin sebelum masuk di materi Q&A, kami dari panitia ingin menginformasikan akan ada kegiatan Zoom, e-Zoom gathering ya. Jadi e-gathering melalui Zoom
itu ada tanggal hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 8 Agustus. Ntar kami bacakan kalau tidak terlihat. Jadi ada event Dhamma Sakaca Uposatha KBTI Nasional yang akan diselenggarakan tanggal 18 Agustus 2020 hari Selasa pukul 19.00 sampai 21.30 WIB dengan topik menjadi wanita merdeka sesuai Dhamma. Keynote speaker-nya pada hari Selasa adalah Yang Mulia Sri Subapanyo Mahathera, Atasilani Gunanandini, Ibu Benilo, dan dengan moderator Saudara Demi Arya Sucipto. Kemudian ada informasi tambahan berikutnya. Ya, Wandani juga mendukung untuk pembangunan Wisma Meditasi Pubarama di daerah Temanggung. Wisma ini merupakan desa binaan Bhikkhu Sujano Mahathera. Jadi donasi yang dibutuhkan adalah untuk finishing 6 kuti dan ruang makan bhikkhu di lantai dasar. Total dana yang dibutuhkan adalah sekitar 1,234 miliar dan saat ini sudah terkumpul sehingga kekurangan dana masih ada sekitar 595.250.000 lagi yang sekiranya ibu-ibu bisa menginformasikan kepada keluarga atau rekan-rekan yang ingin berdonasi untuk pembangunan Wisma Meditasi Pubarama di daerah Temanggung. Kemudian berikutnya juga ada program Sentuhan Kasih Wandani untuk anak asuh. Program ini diselenggarakan oleh Wandani dan diberikan kesempatan untuk ibu-ibu anggota Wandani maupun non-Wandani untuk menjadi orang tua asuh dari 114 anak asuh di daerah Jawa Tengah yang memiliki pendidikan dari TK sampai SMA periode dari Juni 2020 sampai Juli 2021. Nah, kesemua donasi dari yang tadi pembangunan Wisma juga program Sentuhan Kasih sebagai orang tua asuh itu bisa disalurkan melalui rekening Yayasan PRKP Wanita Theravada Indonesia di nomor 41930300320. Ada beberapa nomor PIC dan ini juga jika tidak terlihat terlalu jelas mungkin ibu-ibu bisa follow IG Wandani Indonesia, di sana semua lengkap untuk program maupun event-event yang diselenggarakan oleh Wandani Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk yang seru ini, saya lihat udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Saya bacakan satu-satu mungkin ya. Oh ya, nanti ibu-ibu saya mengingatkan kembali, nanti akan ada polling karena hari ini adalah episode 8 di bulan Agustus yang merupakan episode terakhir di season pertama untuk Bincang Online Wandani. Sehingga dari kami akan share polling kepada ibu-ibu dan bisa dilihat di chat untuk diisi dari link yang di-share di chat oleh panitia ya. Oke, kami bacakan untuk Q&A yang pertama. Wah, ada persantanan ini kayaknya. Dunia persantanan sudah masuk. Baik, saya mungkin sekalian nyapa ada Ibu Lydia Chandra, senior dari Wandani, Ibu Krisnawati Kamal, kemudian ada Ibu Fong Ing, Ketua PD Sulsel, Ibu Garuka, Ketua PD Kalbar yang tadi sudah hadir. Baik, yang pertama terkait dengan pertanyaan, ini lebih ke resep masakan nih kayaknya. Oke, yang pertama terkait dengan ini Bu Lani. Halo Ibu Lani. Ya, halo. Bu, ini pertanyaan cukup singkat. Ibu beli telangnya itu di mana, Bu? Oh, boleh tahu, iya kalau bunga telangnya, kalau kita nanam sendiri kan lebih hemat. Kalau yang nggak punya bibit itu bisa beli bibitnya di Trubus. Bijinya udah ditanam aja, nanti tumbuh 3 bulan udah merambat. Oh, tanam sendiri ya. Jadi bisa panen tiap ini ya. Tiap hari pun bisa masak. Bisa. Kalau saya memang sudah nanam, sudah banyak sekali. Malah nggak ada tukang kebunnya nih sekarang. Nanam panen sendiri gitu, Bu ya. Iya, panen sendiri nih. Berarti kalau nanti itu harga berapa, Bu, kira-kira? Kalau beli ya, yang 10 gram itu 10.000 satu kantong. Oh, murah itu. Ya. Murah daripada nanam. Daripada nanam. Dan sehat gitu, Bu ya. Iya.
Nah, ini ada lagi pertanyaan, tadi pertanyaan dari Ibu Tara Lestari. Nah, berikutnya dari Ibu Yuli Nurhadi. Kalau pakai wajan Hakashima bisa nggak, Bu? Halo Bu Yuli, bisa pakai wajan apa aja boleh Bu Yuli. Boleh ya. Ya, yang penting tebal. Nahan nasinya lah intinya, Bu ya. Yang penting tebal. Berikutnya, untuk beras 500 gram. Ya. Airnya 500 gram itu sudah termasuk air santan belum, Bu? Belum, kan santannya 200. Berarti 700 lah total ininya. Iya. Ya, 500 Betul. plus 200 air santan ya. Iya, kalau banyak anak-anak balita ya kita masaknya sampai 700. Tapi kalau anak-anak kita sudah remaja, kita kurangi. Jadi 600 saja. Oke, itu tadi pertanyaan Ibu Retni ya. Iya. Ini ya. Apalagi kalau di Balikpapan ya, nasinya nasi mawur. Pasti nggak cocok. Di Jakarta kan nasinya legit. Kalau di Balikpapan harus gitu ya. Iya, harus 500 atau banding 1. Lihat daerah juga ya. Oke, disesuaikan lah Bu ya dengan lidah masing-masing. Karena kan kita bikin sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Disesuaikan dengan kapasitas orang di rumah. Takutnya kesedikitan rebutan tuh. Oke, baik. Dari Ibu Stefani Meta, kalau nggak punya wok, apakah boleh pakai rice cooker, Bu? Iya, boleh. Boleh. Rice cooker ya? boleh, tapi ada kerugiannya kita di rice cooker. Nasinya menggumpal, terus kadar glukosanya utuh di dalam. Boleh, tapi nasinya ya menggumpal. Beda hasilnya mungkin ya, Bu ya? Beda. Iya. Beda hasilnya, ini kan kembali back to nature. Zaman dulu orang tua kita masak tuh seperti itu. Lagi belum ada rice cooker. Dulu kan ada dikukus, itu terlalu lama waktunya. Jadi diliwet, itu sebenarnya ngeliwet. Nasi liwet lah, Bu ya? Iya. Nasi liwet. Sehat. Mirip nasi liwet. Cuma warnanya biru tadi, Bu. Iya, kalau orang Korea sengaja nasinya dibikin brown bawahnya. Diangusin. Ya. Ya itu menghindarkan kadar glukosa yang tinggi daripada karbohidrat. Baik, berikutnya. Oh, ini banyak sekali, Bu. Ini pertanyaan tentang masakan semua ini kayaknya, Bu. Ini dari Ibu Foni. Terima kasih, Bu Lani. Yang hebat, semua terasa mudah ya. Saya pernah makan nasi biru di Hatcai, lebih biru nasinya katanya. Jadi, karena pernah makan nasi biru, Ibu Foni mau praktek sendiri nih, pakai resepnya Bu Lani. Oh ya, Ibu Foni yang dari Makassar ya? Bu Foni dari Makassar, Ibu? Iya, betul, Bu Foni. Iya, halo. Ya, Bu Foni sering. Ya, saya kalau ke Makassar pasti ke wihara beliau. Hampir. Jauh juga dari Sulawesi sudah jauh gitu. Makassar lagi, Bu. Makassar iya, lagi, Bu Foni. Nanti kita isi acara lagi ya. Terima kasih. Ya, Bu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Yeni, Bu, boleh nggak santan itu diganti olive oil, Bu? Boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Kan kita cari yang lebih sehat, ya pasti olive oil ya. Tapi gurihnya kan nggak dapet dari olive. Ya boleh aja, ya. Baik, berikutnya, kemudian tadi ini, oke. Oh, ini dari Ibu Cahya, lebih sedikit ke komen, Bu. Resepnya gampang, Bu. Tapi kalau saya yang masih nggak tahu nanti jadinya gimana, Bu. Pasti jadi, Bu. Yang penting optimis dulu lah ya. Iya, itu tadi saya menggunakan kompor seadanya, kompor anak kos, begitu. Jadi nggak usah takut mencoba. Yuk kita coba nih buat coba dulu malam. Ya, Bu ya. Baru tahu nih bentukannya gimana nih. Iya. Bu, tadi ini ada yang tanya juga, Bu. Judul buku resepnya apa, Bu, yang di Gramedia, Bu? Banyak banget ya, Bu, ya, buku yang sudah terbit itu, Bu. Oh iya, buku itu sekitar 50-60, tapi semuanya ada sold out. Yang masih ada tersisa tinggal 3 judul ya. Lauk gorengan. Gorengan kan nggak sehat, tapi orang Indonesia suka sekali dengan gorengan dan termasuk buku yang best seller malah. Sampai masih ada. Sekarang nggak ada lagi, Bu ya? Masih di pusat masih ada. Iya. Ya baik.
Terima kasih Ibu. Ya, nanti mungkin ibu-ibu yang berniat untuk tanam, ya nanti tunggu panen baru bisa masak itu, Bu. Kita harus tanam dulu, yang penting punya tekad, Bu. Mau bikin nasi biru jeruk nih, kita tekad dulu. Kalau nggak ada bunga telangnya, kita nanam dari sekarang ya, Ibu-ibu ya. Iya. Baik, berikutnya mungkin ini ada pertanyaan untuk Dokter Meta. Ini sebelumnya nanti ada pertanyaan untuk teman-teman di panitia terkait dengan dana anak asuh ya. Baik, ini untuk Dokter Meta dulu, Dok. Bagaimana dengan diet DEM atau no karbohidrat yang sekarang ini lagi marak dilakukan? Kemudian, kan ini lagi dreams-nya nih semua menurunkan berat badan ideal ya, Dok ya. Kemudian kira-kira diet apa yang tidak mengkonsumsi karbohidrat? Ada efek sampingan nggak, Dok, untuk kesehatan? Silakan, Ya. Dokter Meta. Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, kalau kita diet memang mengurangi yang manis-manis ya, juga minyak-minyak yang nggak sehat. Tetapi hendaknya jangan ekstrim. Ini mungkin yang biasa dikenal sebagai diet keto. Diet keto itu tanpa karbohidrat ya. Jadi kalau terlalu ekstrim, nggak ada karbohidrat sama sekali, itu juga nggak bagus. Kalau dikurangi boleh, tapi jangan sama sekali nggak ada karbohidratnya. Ya. Dan efek samping tentunya bisa terjadi kalau emang ekstrim dietnya. Jadi yang bagus adalah penurunan berat badan nggak terlalu drastis, tetapi bertahap. Dan selain daripada mengurangi diet, kalau bisa juga diimbangi dengan olahraga supaya tubuh kita nggak cuma loss berat badan, tetapi juga lemak yang berkurang. Karena kalau misalnya cuma karbohidrat yang nggak dikonsumsi, maka tubuh kan tetap perlu energi. Energi itu mengambil pembakaran yang kita khawatirkan kalau otot kita yang dibakar menjadi tenaga. Sehingga nanti otot kita menjadi kecil atau menjadi kembior gitu ya, jadi nanti nggak enak dilihatnya. Dan bahkan bisa berbahaya buat kesehatan. Jadi diet itu bagus ya, terutama buat yang berat badannya sudah berlebih. Tadi kan saya udah tampilkan bagaimana menghitung berat badan ideal. Kalau ternyata memangnya kelebihan, memang baiknya dikurangi, tetapi bertahap, jangan drastis, dan jangan cuma karbohidrat, tetapi juga diimbangi dengan olahraga yang teratur, supaya kurusnya itu juga enak dilihatnya gitu. Gimana? Kira-kira terjawab nggak, Bu? Ya, Ibu. Tadi yang tanya mungkin terutama karbohidrat. Supriyatun. Ibu Supriyatun mungkin sudah cukup menjawab atau mungkin masih ada yang penasaran terkait dengan diet DEM atau no karbo ya. Jadi tidak makan karbo ya, Bu ya. Disebut juga diet keto. Cukup ya. Ya. Ya, semoga selalu sehat Ibu. Diet keto. Sehat. Kawan-kawan saya diet. Ya, kita nggak usah diet-diet lah, Bu. Saya kita nggak, karena kita juga nggak keluar kan. Kita nanti habis pandemi, sudah kecil ya, Bu ya. Nggak, kita dietnya nanti aja, Bu. Nanti setelah pandemi kita kan baru keluar rumah ini, Bu, baru kita mulai dietnya. Ya, kawan saya tuh yang diet itu. Kalau bisa sih mungkin nggak harus diet, tetapi gerak aktivitas fisik yang ditingkatkan. Ya, olahraga ya, Dok ya. Karena saya juga aktivitas fisiknya berkurang ya, jadi olahraganya saya tingkatkan. Bahkan saya kadang olahraga kan sebaiknya setiap hari ya. Tapi kalau yang belum pernah ya bisa 3 kali seminggu. Tetapi kalau yang udah biasa bisa setiap hari, dan intensitasnya juga kalau yang belum pernah diawali dengan 30 menit. Tapi kalau yang udah biasa bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Supaya bukan cuman kurus, tetapi juga badan kita berisi gitu loh. Supaya otot kita juga ada isinya juga, jadi kenceng gitu loh, nggak kembior gitu ya. Tahu kan bahasanya? Iya, Dok. Nah, ya, jadi olahraga jangan sampai dilupakan kalau yang tidak mau gemuk. Terus juga yang minuman itu ya, teh manis itu juga yang sering kali bikin gemuk itu. Kalau bisa minumnya air putih itu juga bagus ya dibandingkan soft drink, apalagi teh manis, atau kalau minum kopi juga ya kalau bisa jangan manis-manis deh. Kalau emang tetap mau ada rasa manisnya ya mungkin pakai gula aren, itu juga lebih baik daripada gula putih. Tapi kalau bisa nggak pakai gula lebih bagus, air putih lebih baik. Terjawab ya, Bu ya? Ya. Terjawab, Ibu. Cukup ya berarti ya? Ya, cukup. Jadi boleh, tapi diimbangi dengan olahraga yang rutin, informasi dari Ibu Meta, supaya gizi seimbangnya bisa diserap. Kita.
Iya. Nah, ini ada lagi Ibu Meta, untuk diet keto, apa benar minyak yang diminum sebagai ganti karbo itu tidak menjadi karbo jahat, tapi malah bisa meningkatkan HDL, Bu? Ini dari Ibu Lelina Salim. Tergantung minyaknya yang dikonsumsi apa. Memang ada minyak yang baik seperti misalnya extra virgin coconut oil, yaitu adalah lemak tak jenuh yang diprediksi bisa menurunkan LDL, kolesterol jahat, dan bisa meningkatkan kolesterol baik. Ya, jadi dan menurut survei kalau kita mau kurus itu extra virgin coconut oil-nya diminumnya sebelum makan. Tapi kalau justru mau menggemukkan badan diminumnya sesudah makan. Jadi tergantung lemaknya. Kalau lemak jenuh ya sebaiknya jangan. Kalau lemak tak jenuh seperti alpukat itu juga memang bagus untuk dikonsumsi. Bagaimana terjawab, Bu? Gimana Ibu Elina? Sudah cukup menjawab terkait diet ketonya? Ya, jadi yang mau diet saya sarankan jangan ekstrim ya, dietnya bertahap. Karena kalau terlalu ekstrim nanti bisa membahayakan kesehatan. Ya, Ibu, terkait dengan santan, Bu. Santan itu minyak jenuh nggak sih, Bu? Ya, minyak jenuh sih. Minyak jenuh ya. Jadi kalau diganti apa itu, Bu, kira-kira? Nah, untuk masakan mungkin Bu Lani nih, kira-kira santan bisa diganti apa? Yang nggak jenuh gitu, Bu. Kalau yang nggak jenuh ya itu, minyak zaitun. Minyak zaitun. Iya, iya. Tadi juga ada yang tanya ya, mau pakai minyak zaitun boleh nggak? Boleh aja, tapi nggak dapat gurihnya. Kadang kita juga makan kepengen yang enak-enak, ya. Tapi, ya, sejauh minyaknya tidak dimasak ulang-ulang ya santannya, dia kan tidak menjadi minyak ya, masih santan. Ya paling tidak terlalu berbahaya kali ya. Gitu ya Bu Meta. Ya, jadi memang minyak itu, kalau minyak jenuh itu kan memang nggak bagus buat kesehatan. Lebih jelek lagi kalau dipanaskan berulang-ulang, apalagi dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, masing-masing minyak itu punya titik didih berbeda. Ya, kalau seperti minyak zaitun itu nggak boleh dipakai suhu yang sangat tinggi loh, dia itu bisa berbahaya. Jadi prinsipnya ya jangan dipakai berulang, apalagi minyak goreng ya, kalau bisa sekali pakai aja. Karena kalau diulang menjadi minyak trans yang itu memang berbahaya sekali. Jadi prinsipnya kalau bisa kita masak sedikit-sedikit habis gitu loh. Ya mungkin kalau misalnya mau disimpan di kulkas, tapi lebih bagus lagi kalau masak habis sehingga kita fresh gitu. Apalagi sayuran ya lebih bagus sih sekali masak terus habis gitu. Nggak disimpan. Apalagi bayam, nggak boleh lama-lama masaknya pagi sampai sore gitu ya. Itu nggak bagus, bisa teroksidasi. Jadi apalagi dipanaskan ya, Dok. Usahakan masak, makan langsung habis. Kalau sayuran kan nggak apa-apa, mestinya dimakan banyak juga ya. Apalagi yang mau diet tuh, ya makan sayuran kalorinya kecil. Kalau saya kadang-kadang direbus aja, ya makan sama sambal itu udah enak sih. Ya untuk yang usia udah lanjut juga saya anjurkan sih ya dikukus ya, atau kalaupun mau direbus sebentar aja. Kalau seperti misalnya telur itu kalau saya biasanya masak begitu mendidih 5 menit saya matiin. Itu pas banget deh kalau buat saya. Ya memang tiap orang punya selera berbeda. Telur itu kalau misalnya pas beku itu yang terbaik, karena kalau terlalu lama dimasak ya sampai jadi tepung, itu juga kolesterolnya semakin tinggi dan semakin jahat. Jadi prinsip masak tuh jangan terlalu lama dan juga suhunya jangan terlalu tinggi. Masak secukupnya lah ya Ibu ya, jangan terlewatkan lah ibaratnya gitu ya. Ya memang repot sih masak sering-sering ya, tapi ya begitulah. Kalau mau sehat harus sedikit berkorban lah intinya Bu ya. Nah terus kalau kita mau beli makanan mateng gitu ya, sekarang kan banyak nih yang menjual makanan, boleh-boleh aja, tetapi kalau bisa ya, kalau yang jual kita kenal, minta jangan panas-panas dimasukin kantong plastik, karena plastik itu sebagian besar, apalagi kantong plastik itu kan kadang-kadang itu nggak tahan panas. Jadi kalau saya biasanya minta didinginkan dulu, udah dingin baru masukin kantong plastik, atau kita bawa bawa tempat sendiri gitu ya, jadi yang memang food grade, yang memang tahan panas. Karena bawa rantang ya Bu? Hah? Bawa rantang. Iya. Mungkin ya kalau bepergian gitu kan lebih baik bawa alat makan sendiri sehingga Tupperware. Kita nggak pakai sumpit yang sekali pakai gitu kan, itu kan nggak bagus buat kesehatan. Jadi alat makan pun
penting buat kita perhatikan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga boleh ya Bu ya untuk Ibu Lani dari Ibu Yeni. Kalau menggoreng itu diganti dengan air fryer Bu. Bisa matang juga nggak Bu? Iya, saya pernah ya mencoba air fryer. Dia kan dari listrik ya, sudah lama ya rasanya juga nggak enak gitu. Lebih baik saya panggang di teflon seperti itu. Misalnya tempe kan sudah dibumbui. Ya kalau nggak mau digoreng, sudah dibacem. Saya panggang di teflon. Sambil dikasih minyak sedikit aja. Udah rasanya sama kayak digoreng. Ya, beda ya kalau pisang goreng. Kalau pisang goreng memang harus deep fryer. Nah, dengan alat air fryer, kalau saya kurang cocok seleranya. Jadi bisa dipakai tapi tidak dianjurkan lah ibaratnya gitu ya Bu ya? Iya, sudah mahal lagi, listrik lagi, lama lagi. Lama Bu, kan sudah, ya. Bu, kalau sudah terlanjur beli, Bu, ya nggak apa-apa lah dipakai. Ya. Oh iya, kalau sudah terlanjur beli, ya silakan ya. Seperti mau bikin barbecue. Aduh, lamanya. Mendingan cepet di teflon ya, ditutup begitu, di alat. Iya, jadi nanti disesuaikan aja dengan alat yang ada di rumah. Cuma kalau untuk air fryer mungkin agak sedikit bersabar nunggunya gitu ya. Iya, lama. Baik, terima kasih Bu Lani. Ini ada pertanyaan kembali untuk Dr. Meta. Dok, untuk alpukat itu lemak jenuh atau tidak jenuh? Kemudian ini dari Ibu Diah Dewi Puspa, kemudian dilanjutkan nanti dari Ibu Rosi. Kalau wadah plastik itu boleh nggak dipakai berulang-ulang? Bukan untuk makanan yang matang, tapi untuk hanya simpan bahan-bahan makanan di kulkas. Mungkin dokter bisa sharing lebih ke wadah plastik model seperti apa yang kita boleh pakai untuk nyimpan di kulkas kali ya Dok ya? Ya, baik. Yang pertama dulu pertanyaan tentang alpukat ya. Alpukat itu termasuk lemak yang tak jenuh. Itu boleh dikonsumsi. Saya tiap hari makan alpukat sih. Dan saya nggak pakai gula lagi. Jadi alpukat dimakan begitu aja juga enak loh. Alpukat mentega. Ya, hampir setiap hari. Tapi memang nggak selalu ada ya alpukat sekarang. Tapi hampir setiap hari saya juga mengkonsumsi alpukat karena itu lemak tak jenuh. Ya, Oke, Bu. Itu baik buat menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Asal makannya alpukatnya murni ya Bu ya, jangan dicampur gula atau susu kali ya Bu ya, lemaknya nambah itu Bu. Gula pakai ya. Jadi alpukat murni itu bagus ya. Terus pertanyaan gimana, terjawab nggak Bu? Ibu Inga mungkin? Sorry, Ibu Inga bilang tadi itu aman tuh. Ibu Diah Dewi Puspa. Terjawab nggak Bu? Terjawab, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Pada prinsipnya hampir semua buah itu bagus sih ya. Cuman kalau yang ada lambung mungkin kalau yang asam ya dicari yang nggak asam gitu. Tapi hampir semua buah itu tidak mengandung kolesterol. Ya termasuk juga alpukat walaupun dia banyak lemak tapi lemaknya nggak jenuh, itu bagus buat kesehatan. Ya, terima kasih Bu Diah buat pertanyaannya. Lalu pertanyaan berikut. Yang berikutnya Bu, yang tadi wadah untuk menyimpan makanan Bu, yang aman seperti apa Bu? Jadi untuk menyimpan makanan sebetulnya yang penting adalah makanan matang dan makanan mentah dipisah. Dan makanan matang terutama disimpan dalam wadah. Wadahnya itu yang food grade. Dalam apapun nggak masalah. Kalau plastik kan biasa ada segitiganya tuh ya. Nah itu kita perhatikan. Ada tulisannya food grade atau enggak. Jadi dan juga yang penting bersih ya. Kalau plastik untuk makanan yang dingin mestinya juga nggak masalah. Tapi yang bermasalah kalau plastik yang tidak food grade tetapi isinya adalah makanan yang panas. Gimana, terjawab? Karena tercampur bahan plastiknya ya Bu ya, karena baik. Berikutnya dari Ibu Aili. Ibu Aili menanyakan, apakah makanan yang dipanaskan pakai microwave itu ada efek samping, Bu? Ada bahayanya nggak bagi kesehatan? Ya. Silakan dokter. Buat saya ya, microwave itu kan termasuk panggang ya. Nah, memanggang ini kan sebetulnya juga tidak terlalu dianjurkan, ya. Dan juga kalau makanan terutama daging merah itu kan dipanggang juga kurang bagus dibandingkan daging putih. Jadi
Ya dibandingkan dengan digoreng ya di memanggang dengan microwave maupun bukan ya lebih baik ya. Tetapi ya sebaiknya jangan terlalu sering juga sih ya, walaupun bahayanya nggak setinggi dengan goreng. Dan juga jangan lupa kalau untuk mikro wadahnya jangan sampai tidak untuk mikro, dan juga radiasinya. Jadi kalau kita manasin pakai mikro juga jangan bersentuhan langsung dengan mata, atau kita jangan sering ngintip-ngintip gitu ya, karena itu radiasinya juga kurang bagus buat mata dan juga buat kelamin. Jadi jangan deket-deket dengan kacanya gitu, dan juga pastikan pintunya tertutup dengan rapat. Halo, halo, halo. Ya, apakah terjawab mungkin Ibu? Halo, apakah terjawab pertanyaan? Sudah terjawab ya Bu ya. Jadi untuk microwave mungkin. Halo, boleh tetapi jangan terlalu sering. Ya, yang penting diperhatikan tadi ya Bu ya, jangan tatap kontak mata langsung karena ada efek sampingnya. Kemudian pintunya microwave juga harus tertutup dengan rapat ya Bu ya. Dan juga suhunya kalau bisa jangan terlalu tinggi, ya itu pun merusak protein. Dan juga jangan sampai gosong, karena kalau jangan hitam itu juga nggak bagus buat kesehatan. Jangan sampai hitam, jangan sampai gosong. Oke, baik. Baik, terima kasih Dr. Meta. Ini kami akan informasikan kembali. Tadi ada pertanyaan di luar dari materi ini terkait dengan sharing informasi yang kita sampaikan terkait program Sentuhan Kasih Wandani terkait dengan dana anak asuh. Jika ibu-ibu ingin menjadi orang tua asuh, kita bisa menghubungi Ibu Cahya selaku Kabid Sosial Wandani. Jadi untuk anak asuh programnya itu setiap bulan donasinya 250.000 per anak. Kalau ibu-ibu ingin mendaftar sebagai orang tua asuh bisa menghubungi Sekretariat Wandani di 0813 8635 1810. Kemudian tadi ada info dari Ibu Inge kalau misalnya mau diet ya tadi Ibu Inge ya. Itu Ibu Inge punya program nih, kayaknya ini makanan optimal manusia ini ya Bu Inge ya. Ini efektif banget untuk diet. Terakhir, mungkin karena waktunya terbatas, kita tutup dengan pertanyaan terakhir. Ibu Puspita Dewi, Dokter Veta, apakah kadar gula dalam buah itu aman, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu. Ya, Dokter Veta, halo. Ya. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar ya, Dok. Ya, terdengar, Dok. Ya. Kalau buat orang yang tidak sakit kencing manis, ya gula itu ya sah-sah aja, apalagi berat badannya belum berlebih. Tetapi kalau buat orang yang kencing manis, kadar gula dalam buah pun harus diperhitungkan. Jadi kalau misalnya satu hari cuma boleh mengkonsumsi sekian kalori, nah kalau udah makan buah mangga misalnya yang 1 biji pun udah manis sekali ya, jadi itu harus dikurangin jatahnya. Jadi gula dalam buah relatif lebih aman karena itu termasuk gula kompleks, bukan karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat simpleks, yang jauh lebih aman dibandingkan karbohidrat simpleks seperti gula putih ataupun sirup misalnya gitu ya. Jadi aman sejauh orang itu tidak dalam proses pembatasan kalori. Misalnya karena penyakit-penyakit tertentu sehingga dia harus mengurangi karbohidrat. Karena gula dalam buah juga itu kalorinya harus diperhitungkan. Bagaimana terjawab? Halo? Halo? Terjawab nggak ya? Ya, Ibu, apakah buah yang ditanyakan oleh Ibu Puspita Dewi? Ya, terjawab nggak? Cukup ya, Ibu ya. Terjawab nggak, Bu? Ibu Iya, Puspita? sudah terjawab. Boleh suaranya di-unmute, boleh? Iya, sudah cukup ya. Sudah di chat. Baik, Dok. Baik, Dok. Terima kasih Ibu Puspita Dewi untuk pertanyaan terakhirnya. Mungkin dari saya, Dok, mau nanya terkait dengan kita ini kan kadang bisa nggak sempat masak, kita pesen GoFood atau GrabFood ya, Dok ya. Menurut dokter itu seperti apa sih kiat-kiat kita untuk menjaga protokol kesehatannya, Dok?
kalau kita misalnya mau beli makanan secara online, Dok? Ya, yang pertama ya penjualnya kita kenal ya. Karena kalau kita kenal misalnya dari usaha gotong royong Wandani, kita pastikan itu diolah dengan cara yang higienis. Ya. Karena bukan cuma dari bahan baku, cara pengolahan pun menentukan kandungan gizi dan juga resiko. Misalnya kalau dapurnya jorok, misalnya kan resiko tertular atau resiko hal-hal yang nggak diinginkan ada. Jadi kalau penjualnya kita kenal, dia memang masaknya higienis ya. Saran saya ya kalau misalnya kita mau, kita pastikan bahwa jangan sampai dibungkus dengan alat yang bukan food grade dalam keadaan panas. Ya, jadi misalnya kalau bakso misalnya kan kuahnya itu minta taruh dulu di mangkok, udah dingin dimasukin plastik, dibungkus antar ke kita, nanti kita di rumah kita panaskan lagi. Karena kan dianjurkan makanan yang matang itu jangan berada di luar kulkas dalam waktu lebih dari 2 jam. Kalau enggak harus dipanaskan. Tapi makanan semakin sering dipanaskan, semakin tidak baik buat kesehatan. Jadi seperti saya dipanaskan berulang-ulang gitu, Dok ya? Jangan diulang-ulang dipanaskan. Lebih bagus masak, dimakan. 1 kali makan lah. Ya. Kali makan. Ya kalau misalnya mau disimpan ya taruh kulkas, tapi kualitasnya tidak sebaik kalau fresh baru aja selesai dimasak. Baik, terima kasih Dr. Meta atas sharingnya dan juga jawaban dari pertanyaan kita semua. Baik, ibu-ibu semua, demikianlah materi yang kita sampaikan pada siang hari ini, tapi jangan keluar dulu dari grup. Ini ada link yang kami bagikan di dalam chat, ibu-ibu boleh akses. Ada kuesioner atau polling survei kegiatan bincang online Wandani, ibu-ibu boleh klik di https bit.ly/survey.bo Wandani. Nah, kami juga informasikan karena hari ini adalah event terakhir dari Bincang Online Wandani episode ke-8 di season 1. Jadi kita butuh masukan ibu-ibu semua. Kami mohon untuk dapat sambil mengisi survei online untuk dapat menjadi masukan bagi teman-teman panitia Bincang Online. Nah, nantinya juga ke depannya polling ibu-ibu semua yang sudah dikumpulkan oleh panitia akan menjadi acuan untuk mengadakan materi bincang online yang lebih menarik di sesi berikutnya. Jadi akan ada session 2 ya ibu-ibu ya, kayak drama Korea ya. Jadi session 2 itu dengan topik-topik yang menarik, siapa tahu ada yang mau mungkin topik olahraga, topik parenting, kemudian topik memasak lagi, kita bisa manggil yang lain ya, menu-menu yang lain supaya ibu bisa mengaplikasikannya di rumah. Boleh sambil diisi. Baik, sebagai penutup, Ibu Lani, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ibu-ibu nanti jangan live dulu karena nanti kita akan ada sesi foto bersama. Ibu Lani mungkin boleh untuk materi hari ini mungkin boleh Bu untuk kita semua terkait dengan masak mudah, aman dan hemat di kantong, Bu. Iya. Ya, jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada, yang lagi musim, jangan cari yang sesuatu yang mahal. Nah, sekarang tips-tips mudah diperoleh dari YouTube. Kita mau belajar, banyak bereksis di era pandemi ini, justru kita harus lebih giat di rumah. Menyajikan hidangan untuk keluarga, mulai berusaha dari rumah, dan banyak sekali segi positifnya. Ya, meningkatkan potensi diri. Ya, seperti itu. Iya, siapa tahu ada bakat terpendam di dalam diri ibu masing-masing ya, Bu ya, pasti, setelah menonton ya, materi ini. Ya. Baik, Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat ya. buat ibu-ibu semua yang hadir siang hari ini dan setia menanti sampai akhir acara. Terima kasih Bu Lani Suchang sudah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Sama-sama, terima kasih kesempatannya mungkin juga kami minta tips tambahan dari Dr. Meta. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lani. Dari Dr. Meta mungkin ada pesan-pesan atau tips menghadapi pandemi saat ini, Dok. Ya, baik. Sesuai dengan Dhammapada 204, Sang Buddha mengatakan kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Di masa pandemi ini, kesehatan rasanya nomor 1 ya, harus diprioritaskan.
dalam segala hal. Sang Buddha mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan, seperti yang ibu-ibu kalau masak biasa suka pakai cuka, ya. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan pikiran, cita, ya, agar selalu bersyukur walau apapun yang terjadi, walaupun perubahan ini positif maupun negatif, terus bersyukur. Kita juga harus mengikuti protokol kesehatan, matahari, cuci tangan sebelum masak dan sebelum makan, masker, jaga jarak, dan itu adalah karma yang harus kita perhatikan, ya. Terus jangan lupa untuk makanan gizi seimbang dan sesuai kebutuhan. Pada saat masa pandemi ini makan bukan hanya kenyang, tetapi harus memperhatikan imunitas. Kadang-kadang kita harus makan pakai pikiran, bukan hanya pakai perasaan. Karena seperti tadi Ibu Shirley bilang, kadang-kadang makanan yang enak kurang sehat, makanan sehat kurang lezat gitu ya. Tapi kalau kita makan pakai pikiran dengan tekad makan buat kesehatan, karena Sang Buddha mengatakan makanan seseorang bertahan karena makanan. Jadi apapun makanannya, asal hati senang bersama orang tercinta, pasti nikmat rasanya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Semoga kita sehat lahir batin, semoga semua hidup berbahagia. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Meta, tips sehatnya, dan juga Ibu Lani, tips kulinernya yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Baik, karena hari ini adalah sesi terakhir, jadi episode terakhir di season 1, kami juga mengundang Ibu Weni Lo untuk memberikan closing statement ya Ibu Weni kepada kita semua yang hadir saat ini, dan tentunya kita juga semua akan menunggu topik-topik yang lebih menarik yang akan disuguhkan oleh Bincang Online Wadani Women Speak Up. Baik, kami persilakan Ibu Weni Lo. Ya, selamat siang. Sotihontu, Namo Buddhaya ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam jumpa dengan Shirley nih. Ya, Bu. Shirley sudah pernah ketemu sama saya belum ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Udah lama banget, Bu. Dari Balikpapan dulu Ibu datang, Bu. Ya, dan juga salam hormat untuk Dr. Metasari, Ibu Lani. Ini mentor-mentor saya nih. Yang luar biasa. Sama-sama, terima kasih Bu ini. Para senior yang harus betul-betul bisa membimbing kita ya. Memang saya sangat senang sekali setiap minggu ini. Kita setiap minggu sudah 8 kali pertemuan, kita menampilkan para wanita hebat yang aktif di Wadani. Saya yakin masih banyak lagi wanita-wanita hebat yang ada di Wadani yang bisa memberikan inspirasi bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kalau menurut saya sebagai seorang wanita, kita harus bisa menjadi contoh bukan saja kepada orang lain, tapi kepada keluarga juga, kepada keluarga kita ya. Dan tentu saja kalau sudah menjadi contoh untuk keluarga, bisa menjadi contoh untuk generasi muda, untuk umat-umat Buddha, dan juga untuk masyarakat Indonesia juga ya, bahwa ternyata wanita Buddhis itu sangat-sangat profesional, sangat-sangat kreatif, dan tentu saja berbudi luhur. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para host, para pendukung. Boleh kalau kali ini kita memperlihatkan ya, Inga ini yang sangat membantu di Zoom ya. Inga bisa kelihatan? Inga bisa buka? Say hi Inga supaya oke, ini Inga. Jadi kalau mau kurus boleh ke tempat Inga. Ini bikin diet ya, bikin program diet ya, MOM. Saya dan suami juga mengikuti programnya Inga. Lalu siapa lagi Inga? Ratna ya? Ratna Rukmana? Ada Ratna? Bisa say hi? Ada, hadir. Hadir Bu Weni. Oke, Ratna juga. Oke. Ini wanita hebat ya. Ratna juga sebagai pembicara, dan tadi Inga juga sebagai pembicara ya, narsum ya. Oke, lalu siapa lagi, Rat? Yang ada ini yang di belakang layar, Rosi, Liens, yang acara ini bisa berjalan dengan baik di belakang layar.
Yang backstage, yang backstage. Oke, Ya, Leni bisa Damika nih hari ini sehat? belum kelihatan, tapi Damika juga aktif. Oke, Mika juga aktif. Oke, coba Leni atau Rosi, say hi. Ya, hadir Ci. Hai. Oke, thank you. Very good. Ya, tetap bersemangat ya. Lalu Leni yang sedang lagi jalan-jalan ke puncak. Lagi santai-santai ya. Mungkin dia lagi kejebak macet ya, karena tadi kejebak macet. Kalau gitu ada lagi, Ani ya, Ani, Mariani semuanya semua menjadi narasumber ya, bagus sekali ya. Ani juga sebagai pendukung-pendukung ya. Mar juga ya, pendukung-pendukung dari Women Speak Up nih. Ada lagi? Dan Mika, ada dan Mika? Mika? Lagi keluar kota dia. Oh, lagi keluar ya. Di sini juga ada Wanti, ada Wimpi, dan saya yakin masih banyak lagi teman-teman kita yang mendukung acara Women Speak Up. Saya harapkan acara Women Speak Up ini tidak berhenti di tengah jalan, tapi justru Women Speak Up ini banyak memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengenali wanita-wanita yang ada di daerah-daerah juga sebagai tempat kita menjaring ya kerjasama, networking seperti itu supaya kita saling kenal. Oke, selamat, sukses, hebat semua kepada para pengurus ya, dan juga kepada para narasumber ya, dan juga kepada para peserta yang selalu mengikuti dengan setia. Sepertinya nanti boleh kita absen nih ya, yang 8 kali ya. Ya, dapat voucher, Bu. Dapat voucher gitu ya. Voucher prema, Bu, voucher prema. Peserta teraktif, Bu, dari sesi 1 sampai sesi 8, Bu. Nggak pernah absen. Bu, aku nggak pernah absen. Bu, tadinya saya mau kasih, Bu, door prize, Bu, Tupperware dalam bentuk brosur, Bu. Karena semua online. Ini juga, kalau bisa untuk next berikutnya kita buat seru-seruan. Kita boleh juga bikin di ini siapa yang paling rajin untuk cuman sekedar just for fun, nggak apa-apa. Kita lakukan itu untuk bikin, kan namanya ibu-ibu juga perlu game ya. Oke, yuk. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Weni. Terima kasih. Terima kasih Bu Leni atas closing speech-nya. Iya. Ya, jadi ibu-ibu jangan out dulu. Kita mau foto bersama untuk mengabadikan momen season 8 episode terakhir nih. Episode terakhir sesi 1 ya, season 1. Boleh kita on-kan videonya dulu sambil nanti saya pandu mungkin dari panitia. Boleh di-on-kan dulu. Teman-teman panitia mungkin boleh dicek. Ini semua sudah on, sudah siap dengan wajahnya masing-masing. Ada yang sudah, boleh di-on-kan dulu, karena hari ini tadi ada sekitar, seperti tadi kita hitung ya, Celian ya, ada 3.000 peserta hari ini. Dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia kayaknya ya. Karena sesi closing terakhir ini paling seru materinya ya, makanan sehat. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ibu-ibu semua, supaya bisa langsung praktek nih nanti malam ya, buat suami dan anak-anak di rumah. Boleh di-on-kan, boleh yang masih belum on, di-on-kan dulu, kita mau ambil foto. Karena ini nanti akan sesi pertama dulu ya. Rambutnya, atau ada yang mau make up dulu ke salon? Ke salon dulu. Atau hairstyle-nya kurang gitu. Mungkin panitia mungkin boleh dibacakan aja yang belum on kan video, boleh disebutkan ya. Celian yang ambil capture-nya ya, boleh disebutkan ya. Ini ada Ci Ani, boleh dinyalain videonya. Terus ada Ci Sally Amelia, Ci Aniwati, ada Ibu Siamlan dari Tegal, boleh nih. Mumpung ini kita momen bersejarah loh. Iya, karena mau dimasukin di Metro TV nanti ini kayaknya. Dokumentasinya. Boleh di-on-kan? Boleh nanti diatur aja. Ya, posenya nanti diarahkan oleh moderator. Karena hari ini season 1 terakhir, tadi ada masukan, karena season 1 itu identik dengan drakor, drama Korea. Jadi tangannya boleh begini ya, Ibu ya.
Sarang he. Sarang he. Ditahan Boleh ya. nyalakan kamera. Ya, ditahan. Ya. Karena Pause. oke, tahan ya, senyum. Ini artinya bukan sarangnya juga ya ibu-ibu ya. Ini duit. Oke, kita berpindah ke layar 2. Kita nggak tahu nih ibu-ibu ada di layar mana. Yang Oke. penting tahan. Senyum terus. Pause dulu ibu-ibu. Oke, sebentar. Oke, Baik, sudah. sampai sesi foto bersama, saya juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada para partisipan, baik yang baru join hari ini maupun yang sudah setia bergabung dari episode 1 sampai 8, juga kepada seluruh narasumber yang sudah membagikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kami juga, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan dengan baik e-gathering melalui Zoom supaya kita selalu mendekatkan diri walaupun kita berada di beda-beda pulau, tapi melalui line Zoom kita semua saling dekat dan mendapat informasi yang sangat berguna siang hari ini. Dan saya sendiri mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan selama event berlangsung. Akhir kata, saya ingin menyampaikan, ibu-ibu semua, di masa kondisi pandemi COVID seperti ini, kita harus tetap jaga kesehatan, kemudian kita harus tetap menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh pemerintah, supaya ke depannya, setelah semuanya kembali normal, kita juga dapat beraktivitas seperti biasa. Akhir kata, terima kasih, dan Dirgahayu, karena besok 17 Agustus ya, ibu-ibu ya, saya mengucapkan Dirgahayu 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya. Salam merdeka. Terima kasih ibu-ibu semua. Merdeka. Bulani, terima kasih Bu Meta. Terima kasih semua.